Selamat datang di channel Kurata Kawata Channel Mewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel satu, bahasa Kurata KKUROTAK, nanti kami mencari channel satu, urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2053 ini, saya melanjutkan video saya yang kemarin ya, ini bagian kedua. Nah, jadi data ini saya buat secara manual ya, jadi kalau misalkan ada salah-salah harap dimaklumi ya, seperti ini ya. Nama-nama yang ada tanda tanyanya itu berarti nama-nama yang kembar ya. Jadi dari beberapa sekolah atau dari beberapa mapel itu banyak yang namanya sama gitu. Jadi saya sendiri itu bingung ini yang nama ini itu benar yang mapel ini apa bukan, yang ini benar yang dari sekolah ini atau bukan, itu saya sendiri juga ragu gitu ya. Untuk kalau misalkan teman-teman mau tahu pastinya itu yang tahu pasti data pastinya itu ada di pemerintah ya, di Kemdikbud dan di daerah. Daerah itu ada operator daerah itu yang tahu data aslinya gitu ya. Kalau yang dari saya sendiri ini hanya hanya perkiraan saja gitu ya, hanya perkiraan. Dan mengenai kebenarannya untuk yang tidak ada tanda tangannya kemungkinan itu benar gitu ya. Tapi yang ada tanda tanyanya ini, yang nama-nama yang ada tanda tanyanya itu banyak nama yang sama, jadi saya sendiri juga ragu gitu. Terus terang saya sendiri juga ragu gitu ya. Daripada teman-teman salah paham, mending saya jujur aja gitu ya. Nah, di sini ada yang nama-nama yang saya beri warna hitam, ada yang beri warna hijau gitu ya. Untuk yang hitam ini datanya saya ambil dari webnya Dapodik. Untuk yang hijau itu saya ambil dari web resminya sekolah masing-masing gitu. Jadi untuk masih tapi kemungkinan masih benar sih kalau misalkan yang tidak ada tanda tanyanya, peluang benarnya itu lebih tinggi gitu daripada yang ada tanda tanya di sini. Seperti ini contohnya ya, Sri Rahayu itu kan dari beberapa sekolah itu ada yang namanya guru namanya Sri Rahayu, ada juga yang dari beberapa mapel juga sama kayak Sri Lestari juga kayak gitu. Supriyadi itu nama-nama yang banyak kembarnya gitu. Untuk nama-nama yang jarang ada kembarnya kemungkinan ini benar ya, seperti ini ya. Alkitab Viano Tuwian Perkasa. Nah, itu kan nama-nama panjang yang tidak ada kembarannya gitu, itu kemungkinan datanya sudah benar gitu. Nah, seperti ini ya, Danang Septa Friawan, ini kan nama panjang ini tidak ada kembarannya, kemungkinan datanya benar gitu, itu sudah masuk di sana gitu. Nah, di sini statusnya ini ada yang saya beri warna kuning itu untuk negeri ya, karena yang diprioritaskan kan utama kan benarnya kan K2, tapi saya tidak tahu yang di negeri ini K2 apa bukan. Nah, pokoknya saya kelompokkan yang ini pokoknya dari negeri intinya kayak gitu. Yang dari swasta kan posisinya pasti di bawahnya negeri gitu ya. Nah, tetapi untuk lulusan PPG saya sendiri juga belum ada datanya ini. Mungkin kalau misalkan datanya bisa lengkap, berarti itu mungkin sisa dari guru yang ada di swasta dan guru yang ada di negeri, sisanya itu yang punya yang poinnya ini ada 500, itu berarti lulusan PPG gitu. Tapi saya sendiri ini untuk negeri dan swastanya saja belum lengkap itu, apa namanya, ngerekapnya itu belum lengkap. Nah, kemarin itu saya sempat lihat di video YouTuber lain itu ada yang mengupload data yang resmi dari pemerintah ya, tapi nama-namanya itu disensor. Mungkin memang dari pihak pemerintah itu melarang dia, dari pihak pemerintah mungkin ada yang dia kenal, tetapi walaupun kenal dari pihak pemerintah itu mungkin memberikan syarat gitu ya, jangan mencantumkan namanya gitu. Mungkin begitu gitu ya. Karena itu kan harusnya kan memang rahasia sih, kalau misalkan data aslinya itu harusnya kan memang dirahasiakan. Karena belum waktunya sih, ibaratnya belum waktunya untuk disebar. Entah nanti endingnya akan disebar atau tidak, itu saya sendiri juga tidak tahu. Nah, kemarin juga ada beberapa yang minta saya untuk membuatkan rekapnya ya. Terus terang ini saya sendiri tidak ada data ya, untuk Jawa Barat itu tidak ada data. Kemarin ada yang minta Jawa Tengah, ini tuh sebenarnya sudah Jawa Tengah gitu, tapi untuk SMA SMK gitu ya. Jadi untuk SD SMP itu saya belum buat gitu lah. Saya fokus di SMA dulu.
bukan apa-apa sih, karena SMA datanya banyak. Mungkin kalau direkap itu mungkin secara pribadi ya mungkin peminatnya lebih banyak gitu daripada SD SMP yang datanya mungkin hanya sedikit gitu. Karena itu salah satu dasar saya membuat ini gitulah, yang datanya lebih banyak. Nah, kemungkinan pertimbangan saya yang kedua ya, selain datanya yang banyak dan mungkin penontonnya lebih banyak gitu ya, pertimbangan saya yang kedua itu karena saya sendiri itu ada di posisi ini. Saya tuh sendiri penasaran posisi saya itu di urutan keberapa gitu. Saya sendiri seperti itu lah, di urutan keberapa gitu. Kalau secara nilai sih, terus terang kalau secara nilai itu saya tuh di urutan ketiga gitu ya. Tetapi karena saya dari swasta tuh, seprovinsi ya saya tuh urutan ketiga. Tapi karena dari swasta ya kalah kan, karena yang di negeri banyak kan pasti urutannya jadi turun jauh gitu. Nah, teman-teman yang punya yang namanya sudah ada di sini mungkin bisa diperkirakan lah, yang di atasnya itu siapa saja, yang di bawahnya itu siapa saja. Kalau yang tidak ada tanda tanyanya, kemungkinan itu memang posisinya memang di atas teman-teman gitu ya. Jadi kalau peringkatnya semakin jauh di bawah urutannya itu ya, jadi ya nunggu lama mungkin ya. Kalau berdasarkan ini ya, saya cari-cari di sekolah-sekolah negeri untuk SMA SMK rata-rata itu di sekolah negeri itu ya, itu rata-rata ada honorernya. Di negeri itu rata-rata ada honorernya. Masalahnya itu, kalau misalkan dilarang menggeser ini ya, aturan tidak bisa menggeser yang di sekolah negeri, kemungkinan ya. Nah, kemungkinan yang swasta lulusan PPG dan juga negeri yang dari sekolah yang tidak ada induknya itu mungkin akan kesulitan. Kemungkinan akan masuk ke, sebagian besar akan masuk ke keranjang atau apa istilahnya gitu. Tidak bisa ditempatkan. Kemungkinan sih seperti itu untuk Jawa Tengah ya. Karena saya lihat itu di sekolah-sekolah negeri itu selalu ada honorernya. Misalkan di sekolah yang besar saja paling itu cuma butuh guru berapa gitu kan. Paling cuma butuh guru 5 sampai 10 gitu. Sampai 8 kalau nggak salah. Yang besar itu 10. Yang sangat kelasnya sangat banyak itu cuma paling butuh 10 guru gitu maksimal. Nah, kalau di sana sudah ada 6 ASN, 2 honorer kan habis gitu. Nggak tahu nih nanti pemerintah itu bisa menempatkannya apa tidak ini kalau misalkan seperti ini. Nah, di video saya yang pertama ini tulisannya ukurannya lebih besar ya, dan kemarin saya buat 10 lembar, sedangkan ini totalnya ada 18 lembar ya. Ini rekapan saya itu ada 18 lembar dan tulisannya lebih kecil. Jadi ini mungkin sekitar 2 kali lebih banyak daripada video saya yang pertama. Kemarin ada yang minta lagi itu yang minta direkapkan data yang dari mana gitu, saya lupa. Gerobokan apa Blore apa mana gitu. Terus terang ini saya sendiri ini webnya Dapodik ini agak bermasalah ya. Saya susah nyari datanya untuk yang web resmi Dapodiknya. Jadi saya hanya bisa dapat data dari dari web resmi sekolahnya. Tapi masalahnya di web resmi sekolahnya itu belum tentu yang dimasukkan ke sana itu semua gurunya sudah masuk Dapodik, itu belum tentu seperti itu. Jadi ya nggak tahu juga gitu. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang tidak dapat manfaatnya ya sudahlah, berikan saja gitu ya. Bagi yang sudah lolos passing grade, saya doakan supaya bisa lulus semua. Semoga saja bisa ditempatkan di lokasi yang sesuai ya, yang sesuai minat di tahun ini juga gitu ya.
Tapi bagi yang belum bisa ditempatkan di tahun ini, semoga saja secepatnya gitulah, semoga saja tahun depan bisa ditempatkan juga gitu. Nah, dan bagi yang tidak masuk ke prioritas 1, semoga saja masih ada kesempatan gitu ya untuk mengikuti tes. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.